Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Faik Lydia Stuti Hilwaya dengan NIM 21104030055, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kurikulum PAUD. Apa itu manajemen kurikulum PAUD? Manajemen kurikulum PAUD adalah proses kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerangka kerja pembelajaran tingkat satuan PAUD yang berguna sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran pada jenjang satuan PAUD. Apa sih tujuan manajemen kurikulum PAUD? Tujuan manajemen kurikulum PAUD yaitu mendorong perkembangan penerimaan didik sehingga mempunyai kesiapan untuk menempuh jenjang pendidikan, memahami kerangka dan struktur pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraan aktivitas PAUD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, tujuan manajemen kurikulum PAUD yaitu ada yang pertama, pencapaian pengajaran dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas interaksi belajar mengajar. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia dengan mengacu pada pendayagunaan seoptimal mungkin. Yang ketiga, pencapaian visi dan misi pendidikan nasional. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas belajar mengajar di suatu pendidikan tertentu. Apa landasan pengembangan kurikulum PAUD? Landasan pengembangan kurikulum PAUD yaitu landasan kurikulum pendidikan anak usia dini yang dikembangkan atas dasar pengkajian secara konseptual maupun empiris yang mendalam pada banyak sekali landasan yang fundamental, yaitu meliputi 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis berperan sebagai sudut pandang pemikiran yang diterapkan pada proses dan pelaksanaan pemecahan permasalahan pendidikan. 2. Landasan psikologis. Psikologis belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam kontrak belajar. 3. Landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya sebagai suatu rancangan kurikulum untuk menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. 4. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam abad pengetahuan sekarang ini, diperlukan masyarakat yang berpengetahuan dengan standar mutu yang tinggi. Selanjutnya ada perencanaan kurikulum PAUD. National Association Early Child Year memberikan batasan lingkup kurikulum di bawah ini, yaitu yang pertama, kurikulum berisi materi yang dipelajari anak. Yang kedua, kurikulum adalah proses yang diikuti oleh anak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga, kurikulum berisi dukungan guru kepada anak untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, kurikulum berpaduan ketika proses belajar dan mengajar terjadi. Dalam menyusun rencana kegiatan pendidikan, diarahkan pada 3 peran pendidikan bagi anak usia dini, yaitu 1. Pendidikan sebagai proses belajar dalam diri anak. 2. Pendidikan sebagai sosialisasi. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai proses pembentukan kerjasama peran. Apa saja bentuk kurikulum? Bentuk kurikulum ada 4, yaitu terdiri dari 1. Separated Subject Curriculum. Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lain. Kurikulum mata pelajaran terpisah atau separated subject curriculum berarti kurikulumnya dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah. 2. Correlate curriculum. Kurikulum jenis ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. 3. Integrate curriculum. Kurikulum terpadu atau integrate kurikulum merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dan berbagai macam pelajaran. Dan yang keempat, broad-based curriculum. Broad-based menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran atau subject matter yang berhubungan erat.
Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got nothing to